Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Ibu berharap anak ibu tetap sehat, tetap semangat, smart, dan kreatif. Baiklah anak ibu, kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan bahas tentang bagaimana dinamika penduduk di Indonesia. Ya. Jadi dinamika penduduk itu tentang jumlahnya, komposisinya, persebarannya, kualitasnya. Itu yang mau kita bahas nanti. Sama dengan materi minggu yang lalu anakku, hari ini juga ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan jumlah sebaran dan komposisi penduduk Indonesia. Kemudian menjelaskan pertumbuhan penduduk Indonesia. Kemudian mendeskripsikan kualitas penduduk Indonesia serta menyebutkan keberagaman etnik Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini. Ibu harapkan anak ibu lebih konsentrasi agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini bisa dimengerti dan dipahami. Baik anakku. Nah, kemudian baik anak ibu, inilah tabel negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Seperti yang ibu sebutkan tadi, ada Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brazil. Nah, anak ibu lihat di sini, posisi Indonesia berada di urutan keempat jumlah terbesar penduduk di dunia. Nah, kalau Cina, India, Indonesia, masalah pertumbuhan penduduknya sama, itu akibat tingginya angka kelahiran. Tapi kalau negara Amerika Serikat itu karena banyaknya jumlah imigrasi yang masuk ke negaranya. Jadi ada perbedaan sedikit mengenai masalah jumlah penduduk yang di Cina, India, dan Amerika Serikat dengan Indonesia. Kalau Amerika Serikat itu bukan karena angka kelahiran yang tinggi, tapi kalau Cina, India, dan Indonesia akibat angka kelahiran yang tinggi. Baik anak ibu, jumlah penduduk Indonesia yang sampai hampir 250 juta itu informasi datanya kita peroleh bisa dari sensus, registrasi, atau survei. Jadi kalau sensus itu yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Kalau dia registrasi setiap hari ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang lahir, itu dicatat. Kalau dia survei, catatan di tempat-tempat tertentu, misalnya di kelurahan, di kabupaten, di kecamatan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sensus itu adalah khusus mencatat jumlah penduduk Indonesia dan itu merupakan program pemerintah kita dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Nah, dari inilah kita mengetahui seberapa besar angka atau jumlah penduduk di negara kita. Jadi jumlah penduduk itu diperoleh dari program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti sensus, registrasi, dan survei. Tapi jumlah penduduk yang mendekati kevalidannya itu dari sensus ya nak ya, yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali di negara kita. Dari sensuslah kita mengetahui jumlah yang valid, berapa banyaknya penduduk negara Indonesia pada waktu diadakan sensus. Nah, persebaran penduduk di negara kita tidak rata. Anak ibu lihat ini, warna yang merah itu adalah persebaran penduduknya yang paling padat. Pulau Jawa itu paling padat penduduknya. Nah, jadi kenapa Bu kok penduduk itu persebarannya tidak merata? Ada yang padat, ada yang jarang, ada yang sedikit sekali. Ada beberapa sebab yang menyebabkan jumlah persebaran penduduk tidak merata. Nah, yang pertama bisa kita lihat kondisi bentang alamnya. Nah, daerah-daerah yang memiliki bentang alam yang subur, datar, rata, nah itu paling banyak didatangi oleh manusia. Untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan. Nah, manusia itu mata pencarian pertamanya adalah bertani. Maka mereka mencari lahan-lahan yang subur untuk pertanian. Maka di negara manapun, di benua manapun, wilayah yang tanahnya dataran rendah, subur, dekat dengan sungai, itu pasti penduduknya padat. Nah, jadi persebaran penduduk itu salah satu faktornya adalah bentang alamnya. Jadi bentang alam yang subur menyebabkan konsentrasi penduduk banyak di situ. Kemudian bisa juga karena daerah industri. Daerah industri adalah daerah-daerah ekonomi, sehingga orang banyak datang ke sana untuk mencari lapangan kerja. Nah, industri atau perusahaan-perusahaan industri yang dibuka itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu nanti akan datang ke lokasi itu sehingga menambah jumlah penduduk di tempat perusahaan itu dibangun.
Ya nak ya. Nah kemudian banyaknya masyarakat yang datang ke sana juga akan membuka perusahaan-perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan para pekerja atau orang yang datang untuk bekerja di situ. Maka muncullah nanti kota-kota industri. Oke nak ya. Jadi persebaran penduduk itu yang pertama katanya disebabkan oleh bentang alamnya yang sangat subur. Kemudian wilayah itu bisa wilayah industri atau kota. Nah, kemudian anak ibu dari persebaran dan dari jumlah penduduk tadi kita nanti akan menyusun komposisi penduduk. Jadi penduduk itu bisa disusun komposisinya berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situ baru kita lihat berapa banyak yang usia produktif, berapa banyak usia yang tidak produktif, berapa banyak usia yang masih belum produktif, dan kita akan bisa melihat di situ nanti angka ketergantungannya. Apakah angka ketergantungannya tinggi, rendah, atau sedang. Itu dari komposisi penduduk. Baik anak ibu, yang berikutnya adalah pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk itu adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu negara. Adapun faktor yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk itu adalah yang pertama angka kelahiran, kemudian angka kematian, kemudian adanya migrasi. Ya. Nah, kalau angka kelahiran yang tinggi, dia akan menambah jumlah penduduk. Kalau angka kematiannya tinggi, dia juga bisa mengurangi. Migrasi yang masuk, imigrasi itu menambah jumlah penduduk kita, yang emigrasi itu mengurangi jumlah penduduk kita. Nah, angka kelahiran di negara kita tinggi itu didukung oleh beberapa hal. Yang pertama seperti anggapan banyak anak banyak rezeki. Kemudian menikah di usia muda. Kemudian ada juga ya anggapan anak laki-laki adalah penerus keluarga. Nah, anggapan-anggapan seperti ini mendukung tingginya angka kelahiran di Indonesia. Angka kelahiran yang tinggi itu akan menimbulkan nanti banyak angka kelahiran yang tinggi itu nanti menimbulkan banyak tenaga kerja. Tapi tenaga kerja yang tidak dibarengi dengan kualitas juga akan menjadi beban bagi negara. Karena itu pemerintah sekarang berupaya agar menurunkan angka kelahiran penduduk di negara kita agar nanti di kemudian hari tidak terjadi ledakan penduduk. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah kita adalah dengan melaksanakan keluarga berencana. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan tentang usia menikah. Kemudian adanya batasan-batasan tunjangan untuk para pegawai negeri. Nah, ini dilakukan pemerintah agar angka kelahiran di negara kita dapat diturunkan sehingga nanti tidak terjadi ledakan penduduk. Kemudian kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah mutu atau kemampuan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kualitas penduduk itu dilihat oleh 3 hal. Ada faktor kesehatan, pendidikan, dan juga tingkat pendapatan nasional. Jadi ketiga faktor inilah yang menyebabkan kita disebut berkualitas atau tidak. Masyarakat yang sudah berkualitas biasanya itu adalah sejahtera. Maka negara-negara kaya, negara-negara maju, karena dia sudah berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakatnya, dia sejahtera. Nah, jadi kesejahteraan itu dilihat dari mana? Yang pertama dari kesehatan. Semakin tinggi fasilitas kesehatan, semakin banyak fasilitas kesehatan yang diterima masyarakat, itu menunjukkan masyarakatnya sudah berkualitas. Semakin tinggi pendidikan di suatu negara, semakin tinggi pendidikannya. Nah, pendidikan juga menjadi tolak ukur dari kualitas penduduk. Demikian juga pendapatan per kapita. Jadi kualitas penduduk itu adalah kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu bisa dilihat dari 3 faktornya: tingkat kesehatannya, tingkat pendidikannya, dan juga pendapatan per kapita negaranya. Oke anakku. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah keberagaman etnik penduduk Indonesia. Nah, ibu pasti sudah tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman dalam hampir segala hal. Agama, budaya, seni, pekerjaan, suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu yang kita lihat di sini adalah keberagaman dari faktor kehidupan beragama. Kehidupan beragama di lingkungan masyarakat yang berlatar belakang agama berbeda telah terbangun dengan baik dengan adanya sikap toleransi. Jadi anakku, perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini tidak perlu kita sikapi dengan cara yang kurang bijak. Karena perbedaan itu pasti ada.
Perbedaan itulah yang mewarnai negara kita, maka lahirlah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Apapun suku bangsa, agama, ras budaya, dan lain sebagainya, kita tetap satu. Maka itu, jagalah persatuan kita, agar negara kita ini tetap menjadi negara yang maju ke depannya, menjadi negara yang kuat, sama dengan negara-negara yang maju di dunia ini. Oke anakku, ibu rasa materi kita hari ini sampai di sini. Harapan ibu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat anak ibu pahami dan anak ibu mengerti. Jumpa lagi nanti kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.